Ya, saya kira dalam tafsir itu bahasa ini menjadi alat yang digunakan untuk memaknai. Ketika Anda memaknai sesuatu itu juga sangat ditentukan oleh cara pandang hidup Anda sendiri atau perspektif kehidupan Anda sendiri. Jadi banyak bahasa atau kalimat yang direduksi menjadi berbeda pemaknaannya. Sama seperti kalimat yang lain, radikal. Kalau kita mendengarkan radikal itu yang dibayangkan Anda apa? Sing gendong bom kae, terus apa jenenge ekstremis. Padahal radikal itu kan dari kata radik itu dari dasar. Artinya orang yang hidup dari dasar-dasar kehidupannya malah ini kan nasib kalimatnya itu buruk sekali nih. Nah, masih banyak kalimat-kalimat yang sebetulnya pemaknaannya tidak seperti itu menjadi negatif. Sama seperti memerangi narkoba, memerangi korupsi, itu lah ya apik. Ya, nanti nih teman-teman Pukat ini yang besok mau menyelenggarakan acara di UGM ada di sini, nanti saya harapkan untuk ini ada hubungannya nih memerangi korupsi. Masa nguri-uri korupsi kan ya ora pantes tuh ya. Korupsi ya diperangi gitu. Oke, nanti teman-teman bisa kalau di tengah jalan ada hal yang ingin ditanyakan kepada Cak Fuad, masih ada waktu. Nah, ini ada hubungannya nih tadi yang terkait dengan orang-orang Yahudi yang mengkhianati janji itu. Nah, ini ngomong Jerman sing mlebu rene. Nah, saya pengen nanya tuh hubungannya Hitler mateni Yahudi ini apa ngono lho. Atau jangan-jangan ini ada isu yang sudah berkembang atau ini yang perlu diteliti lebih lanjut, bukunya juga sudah keluar, bahwa Hitler itu meninggal di Indonesia, kawin dengan orang Indonesia. Jangan-jangan Hitler ki ngerti aku melayu Indonesia wae mergo nang Jawa terutama ki wonge ora seneng karo Yahudi, dadi dhek melayu dene ngono lho. Ampuh piye engko carane. Saya harapkan Anda Mas Hendrik, kira-kira isu tentang atau ini cerita tentang yang ditulis di dalam buku apa itu namanya tentang hitam di Indonesia ya. 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 Sebenarnya itu saya baru dapat tadi pagi ordernya, minta tolong dong supaya nanti malam ada bicara tentang Hitler mati Indonesia, itu buku yang belum lama terbit di sini. Itu buat saya sendiri dari satu teori yang baru ya, tentang keberadaan dan kematian Adolf Hitler di Indonesia. Tapi setelah ini Pak Hendrik, sebelum kematiannya nih yang paling utama dulu ini, orang Indonesia, saya sendiri kalau membayangkan Hitler, pelajaran atau informasi yang sampai ke saya dan pada umumnya orang di Indonesia, Hitler itu kan medeni kejam gitu loh ya. Nah itu gimana nih menurut Anda sebagai orang Jerman? Iya, jangan-jangan orang Jerman sendiri juga meyakini seperti itu. Ini mau dipojokin ya? Loh ya, piye kok kanire nek ora gelem dipojokin ya. Lah apa dene dadi bule. Ya. Itu bukan kesalahan saya jadi bule kan. Nah kita harus melihat kenapa seorang Adolf Hitler bisa jadi pimpinan negara atau bangsa Jerman.
pada tahunan 1928-29 situasi dunia itu sangat buruk. Ya, ada kejadian namanya Black Friday, di mana itu bursa-bursa di seluruh dunia tutup, tidak dagang lagi, dan situasi makin buruk sehingga seperti di Jerman kan terjadi banyak PHK, orang mulai mengalami kelaparan, masyarakat itu makin sulit, dan akibat dari di situ mulai komunis dan kelompok-kelompok itu yang ya tadi yang namanya radikal itu, mereka mulai beraksi-aksi di Jerman itu untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, di situ muncul satu partai namanya NSDAP, kalau bahasa Jerman National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, atau kalau di bahasa Indonesia kan Partai Buruh dan Sosialis Jerman. Itu antara lain yang salah satu dari pimpinan di situ Adolf Hitler. Dan beliau itu dia memang sangat berbakat untuk propaganda. Kalau beliau itu berpidato itu luar biasa, bisa mempengaruhi masyarakat itu. Nah, akhirnya juga pada tahun-tahun itu Jerman sedang bercoba untuk menjadi negara demokrasi. Ya, waktu ini dinamakan Republik Weimar. Cuman itu tidak bisa berjalan karena terlalu banyak partai, sehingga itu parlemennya lumpuh. Ya, tidak susah sekali untuk bisa mencapai satu kesepakatan. Akhirnya itu juga satu titik lemah di mana seorang atau separtai ini, partainya Adolf Hitler, bisa masuk. Akhirnya pada pemilihan umum tahun 1930 NSDAP unggul dan Hitler berhasil untuk jadi kanselir. Nah, setelah beliau jadi kanselir itu dia membersihkan itu dulu semua, jadi tidak ada demokrasi lagi. Ya, orang yang tidak dirasa tidak dibutuhkan akan mengganggu banyak yang hilang. Kemudian dia jadi diktator. Tetapi kita juga harus tahu bahwa beliau pernah, karena dia membuat pemberontakan dari tahun 1923 sampai 1925 pernah ditahan. Dan selama masa tahanan itu beliau tulis buku dengan judul Mein Kampf, ya, atau bahasa Indonesia Perjuangan Saya. Nah, di situ dia menggambarkan apa yang dia perbuat jika dia jadi pimpinan bangsa Jerman. Oke, ya. Pak Hendrik, ini agak harus saya sebagai orang pintar, saya harus menyederhanakan yang Anda katakan rumit itu. Intinya Hitler ini melakukan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan Jerman yang lumpuh, yang juga kemiskinan dan sebagainya, dengan cara ya dia pegang kekuasaannya, begitu toh? Iya, oke. Nah, setelah itu, ini Jerman sudah dipegang oleh Hitler. Ya, cuman ini saya tadi mau katakan supaya ini teman-teman kita dipahami. Jadi dalam buku itu dia tulis akan dia jamin seluruh bangsa Jerman akan bekerja, setiap keluarga akan bisa punya rumah, ya. Jadi tidak ada kelaparan. Belajarnya bebas, tidak ada biaya, ya. Kemudian Jerman akan jadi salah satu negara yang bisa memimpin dunia. Nah, setelah dia jadi pimpinan memang betul artinya terwujud. Apa yang dia katakan semua terjadi. Jadi dia ciptakan berapa proyek pemerintah sendiri, di mana ya mungkin kalian semua tidak tahu bahwa pencipta tolnya itu Adolf Hitler. Jadi dia bangun tol pertama di Jerman dari barat ke timur. Jalan tol Hitler, ya. Ya, makanya di Indonesia juga ada kan? Ya, bukan insinyur Sutami tapi Hitler. Oke, terus jadi di situ kan perlu banyak tenaga. Kemudian mereka ada proyek-proyek irigasi di bagian Jerman Utara. Dari situ semua proyek pemerintah di mana perlu banyak utara, jadi banyak orang dapat kerjaan. Kemudian
Hitler bangkit lagi tentara Jerman, ya, yang namanya Deutsche Wehrmacht, dan dia meyakinkan bos-bos industri supaya mereka produksi alat-alat perang dan senjata. Akhirnya situ juga banyak, kembali lagi perlu banyak tenaga. Akhirnya terjadi semua orang bekerja, orang pelan-pelan semua bisa punya rumah, negara aman. Saya sih lahirnya setelah zaman ini, cuman saya pernah diceritakan sama nenek saya bahwa pada saat itu mau pergi dari rumah, ditinggalkan rumah tidak terkunci, juga takut tidak akan ada maling. Karena hukuman berat di sana, orang semua takut kepada hukumnya. Jadi satu contoh, misalnya orang memperkosa, dia akan langsung disterilisasi. Orang yang mengadakan korupsi, hukuman mati. Pak, sterilisasi itu dihilangin apa cuma digembosin aja? Mau secara medis saya jelasin? Nah, disterilisasi Bapak, dia tidak mungkin bisa ya itu aja ya. Dia dengan obat kuat juga enggak. Nah, itu orang yang berkorupsi hukuman mati karena dianggap dia mencuri uang masyarakat. Ya. Jadi sekolah-sekolah semua free sampai selesai kuliah. Jadi orang semua punya kesempatan yang sama. Oke Pak Hendri, intinya bahwa Hitler telah memenuhi janji apa yang dia janjikan sebelum memegang kekuasaannya. Oke, silakan Cabrang bertanya lebih lanjut. Saya pengen tanya dua hal nih Pak Hendri, tentang Hitler ini, menarik soalnya. Bukan tentang kumisnya ya maksudnya. Tapi pertanyaan saya pertama, Hitler ketika dia memenangkan kekuasaan kan pasti juga ada tadi itu bikin buku dan segala macam, pinter pidato. Saya dengar dia juga memanfaatkan sentimen, rasa sakit hatinya bangsa Jerman terhadap kekalahan Perang Dunia Pertama. Apa itu benar? Saya pengen konfirmasi itu dulu. Iya betul, karena dia merasa itu kesalahan dulu kan waktu itu Perang Dunia Pertama Jerman masih kaisaran. Jadi dia merasa karena waktu keadaan sudah parah, kaisar dia meninggalkan Jerman, dia jadi asilong ke Belanda. Jadi dia merasa kecewa ya, ditinggalkan oleh pimpinan, akhirnya kalah perang, dan yang akhirnya yang susah-susah itu masyarakat. Ya, waktu itu tidak ada pimpinan, jadi segala kekacauan terjadi. Ya, kemudian itu waktu ini juga karena Jerman kalah perang, ada berapa bagian negara Jerman juga diambil sama Prancis. Nah, itu dia ambil kembali juga. Ya, jadi terus sebenarnya kan juga waktu ini dibilang Jerman tidak boleh punya tentara lagi, tapi itu masa bodoh, harus ada. Ya, jadi akhirnya ya banyak yang sudah tidak suka dia. Terus satu hal lagi yang terjadi, ya kita juga semua tahu bahwa Hitler itu akhirnya kejam dengan orang Yahudi. Dan tapi saya kira itu banyak orang tidak tahu akibatnya. Ya, sebabnya kenapa dia bisa sama orang Yahudi seperti itu. Itu kita harus tahu bahwa Hitler itu sebenarnya orang Austria. Dia lahir di Braunau di Sungai Inn, dan keluarga dia keluarga miskin. Yang pernah terjadi bahwa orang tua Hitler harus pinjam uang dari orang Yahudi. Tapi karena mereka tidak bisa bayar kembali, akhirnya adik Hitler yang perempuan diambil oleh Yahudi dan dijadikan pelajar di Vienna. Nah, itu salah satu hal kenapa Hitler itu kejam dengan Yahudi. Dan juga karena dia lihat mereka itu kuasai semua finance, semua industri, sehingga mereka sudah sebenarnya berusaha juga dia mau kuasai dunia. Ya, kalau kita lihat ke negara-negara di mana-mana, yang pegang bank, yang pegang duit yang besar itu Yahudi, kayak di Amerika juga. Ya. Jadi akhirnya Hitler jadi kejam dengan Yahudi, dan dia mulai pelan-pelan dia
tangkap mereka dan dia berhasil untuk membunuh 6 juta. Ya. Jadi itu lumayan banyak juga. Tapi hal-hal itu sebenarnya jadi sekarang buat kita bangsa Jerman masalah. Karena sampai dari waktu habis Perang Dunia Kedua sampai sekarang itu selalu Israel atau Yahudi selalu bilang ini Jerman, lu jangan banyak macam-macam. Kau punya kesalahan begitu. Jadi kita selalu diketok. Ya mau apa-apa, lo ingat kan? Malah saya bilang kalau saya waktu kejar ini saya lahir juga enggak, mana saya mau ingat. Ya. Jadi itu pun jadi selalu senjata Yahudi sehingga saya merasa kok kenapa saya harus makan kainnya mereka itu. Ya. Jadi dan selalu Jerman tunduk. Kalau Yahudi apa? Yo, ya kenapa? Selalu diingatin masalah itu. Jadi tapi itu kan akibat ini karena kalah perang dan selalu siapa yang kalah selalu digambar itu kayak iblis ya. Hitler kan kalau lihat kita di mana-mana di Inggris, di Amerika, di mana-mana kalau lihat apa ada film, ada tulisan, ada apa selalu dia digambar seperti iblis. Tapi saya merasa Hitler itu dia ada sebenarnya saya ada dua kepribadian. Satu yang baik yang untuk masyarakat segala-gala, tapi juga ada satu yang kejam ya, di mana dia ingin menguasai dunia. Saya kira itu satu hal yang tidak baik. Saya ada pertanyaan nih tentang kita kan tahunya sejarah tentang Hitler itu kan bahwa dia di mana dia punya bendera yang sangat besar, bahwa dia ngomong begini, bangsa yang paling unggul itu bangsa Arya. Itu memang benar strateginya Hitler atau itu produk sejarah? Enggak, itu kalau Hitler memang kita juga harus tahu bahwa dia sangat bersandar kepada mistik, dunia mistik Germania. Ya, di mana itu dia bilang ras yang sempurna itu hanya ras Arya. Itu manusia yang tinggi. Semua yang lain-lain itu di bawah. Itu lain-lain, tapi yang ras yang itu yang Arya. Rambut pirang, mata biru. Ya, itu sudah satu ciri khasnya ya. Untung saya tidak mata biru, tapi jadi tapi itu memang satu hal karena dia sangat sandar kepada mistik Jerman. Itu kita bisa lihat. Pernah dengar SS ya. Jadi yang hurufnya SS kayak itu tulisan bahasa Germania. Yang tulisan seperti itu yang kayak petir itu. Kemudian yang lucunya itu Hitler kan selalu melawan orang beragama. Tapi di semua di militer dia di mana-mana ada lambang agama. Lambang utama tentara Jerman pakai palang. Kedua, dia punya Afrika Korps yang berjuang dulu di Afrika. Dia gunakan bulan sabit. Itu lambang Islam. Di bendera apa? Swastika, orang Hindu. Jadi segala macam-macam muncul di situ. Malah dia sebenarnya segala macam agama itu udah benar. Ya. Ini saya jadi teringat sesuatu bahan lain dari teman kita Mas Agung dan segala macam itu. Kalau di budaya Jawa itu sejarahnya kalau momongannya Semar itu wong Jawa turun di Gunung Lawu, kalau momongannya Togog itu turunnya di Jerman. Nah itu mungkin ada hubungannya, itu menarik nih. Nanti lain kali kita bahas itu. Nah, saya pengen pertanyaan yang lain ini. Ini tadi sebenarnya ini kan saya baru sadar bahwa di Jerman kan punya di konstitusinya salah satunya berkata bahwa belajar itu hak setiap manusia. Makanya sehingga pendidikan harus gratis. Apakah itu dilahirkan oleh zamannya Hitler? Itu sebelum juga sudah ada. Sebelum juga. Ya, tapi ini sampai dengan sekarang kalau pendidikan di Jerman itu gratis. Jadi dari TK sampai selesai kuliah. Akan tetapi harus ada prestasi. Jadi tidak bisa jadi mahasiswa abadi misalnya ya. Jadi ada kalau satu semester sekali tidak lolos boleh, tapi sekali lagi
ya. Minimal yang harus dilakukan 9 tahun sekolah SD. Kalau orang yang lebih pintar dari kelas 4 atau kelas 5 dia bisa naik SMP, SMA. Tapi semua punya kesempatan yang sama. Ya. Jadi itu makanya saya kaget waktu saya dulu datang ke Indonesia, saya dengar ini wajib belajar. Ya wajib belajar buat saya itu bahwa kita memang harus belajar tapi tidak pakai biaya. Jadi di sini wajib belajar tapi harus pakai biaya lagi. Ya. Lanjutan dari pertanyaan tadi, kira-kira peraturan atau budaya atau mungkin peraturan hukum yang diciptakan pada zamannya Hitler dan masih berjalan sampai sekarang itu kira-kira apa aja, Mas Hendri? Ya yang jelas masalah ini soal belajar. Yang jelas juga banyak undang-undang yang dulu sudah eksis juga diteruskan ke Republik Federal Jerman. Ya, karena memang sudah bagus. Seperti sterilisasi tadi masih dipakai sekarang? Tidak. Itu tidak boleh lagi. HAM ya, HAM urusan. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya sih tidak salah ya dibuat begitu kan, orang sudah buat kejahatan begini daripada dia buat lagi ya lebih baik diputusin aja kan. Ya. Oke, yang menarik dari apa yang diutarakan Hendri tadi bahwa ini anunya aja pelajarannya bahwa bahkan untuk menciptakan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, itu salah satunya adalah Hitler menghilangkan demokrasi. Karena demokrasi justru bisa menghambat tercapainya tadi yang capaian-capaian kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi saya nggak akan teruskan itu, kembali kepada isu yang awal tadi, yang konon katanya Hitler mati di Indonesia sebagai dokter sebagai dokter Koch dan sebagainya. Mungkin secara singkat Hendri bisa ya saya itu. Sudah sempat tadi pagi baca bukunya. Tapi memang saya kagum karena saya lihat yang penulisnya insinyur KGBH Suryo Guritmo MSc, dia sangat sistematis dan sangat teliti adakan penelitian untuk bisa ditulis buku Hitler mati di Indonesia. Sama banyak hal itu di buku tersebut menuju bahwa teori itu benar. Seperti buku kecil yang dimiliki oleh istri Hitler ya, namanya Sulaisi. Kemudian kesaksian oleh Dr. Sosro Husodo yang berapa kali ketemu Dr. Koch ya, itu nama Hitler di Indonesia. Juga kelihatan bukti dokumen keimigrasian, ZIM dan lain-lain, dugaan bahwa Dr. Koch sebenarnya adalah Adolf Hitler. Akan tetapi belum ada penelitian secara ilmiah yang bisa membuktikan bahwa Dr. Koch betul adalah Adolf Hitler ya. Jadi saya lihat dari satu blognya, jadi di mana ada peneliti senior LIPI katakan bahwa pembuktian yang ada tidak cukup untuk membuktikan bahwa Koch betul ada Hitler. Jadi, tapi saya kira itu buku itu sangat menarik. Jadi kalau sempat coba baca saja ya. Tapi untuk saya itu yang selalu prinsip saya, dari segala kebudayaan dan segala macam-macam kita boleh ambil yang baik saja. Ya, bukannya kita harus tutup mata, ada baik di mana ya udah kita boleh aja kita tiru. Tapi yang jelek jangan. Ya. Jadi salah satu itu yang saya kira itu pasti kalian setuju semua, kalau di sini wajib belajar, tapi wajib belajar dengan bebas biaya kan, itu ya. Oke, saya kira kita bisa memetik pelajaran dari apa yang diungkapkan oleh Hendri soal Hitler, dengan pengetahuan kita yang hampir mayoritas menganggap Hitler itu jahat, tidak ada dimensi ternyata kan tidak seperti itu. Juga sama ketika kita memahami Qaddafi juga yang kita lihat kan
fisiknya, gayanya dan sebagainya. Padahal ternyata di Libya itu juga sekolah gratis, perumahan gratis, sampai ke kredit non bunga, mau kawin dikasih modal macam-macam lah. Itu yang tidak bisa dipungkiri, dan gaya-gaya kepemimpinannya juga hampir sama. Nanti coba kita Anda coba memformulasikannya, kita bisa membuka dialog lagi. Coba siap-siap sebelum saya lempar pertanyaan, teman-teman bisa bertanya. Silakan satu nomor dia Kanjeng. Dangdut kecil ketok rada amin. Silakan dangdut saja.